Pohon enau, sebagian besar masyarakat mengenalinya. Oleh karena pohon enau ini semuanya bisa dimanfaatkan, mulai dari daunnya, ijuknya, buahnya, dan batang yang masih muda. Namun demikian, pohon enau banyak yang tidak dimanfaatkan dengan maksimal. Padahal dari pohon enau itu dapat menunjang kehidupan ekonomi keluarga. Pemirsa, kembali lagi dalam acara Intips. Kalau kita mengenal selama ini pohon enau atau aren ini kurang diolah dengan baik dan kurang memberikan nilai tambah, di Desa Amertabuana tepatnya di Banjarmuntik, pohon enau ini dapat memberikan nilai tambah bagi warga. Umumnya tua aren ini tidak diolah dengan baik, bahkan kita sering menjadi lupa karena mabuk. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat proses pengolahan tuak aren menjadi gula semut. Ikuti kami. Berbeda dengan di Desa Amertabuana, Kecamatan Selat Karangasem, ternyata pohon enau bisa memberikan nilai tambah bagi warganya. Tuak atau lau dari nira ini diolah menjadi gula semut. Desa Amertabuana dengan ketinggian 700 meter di atas permukaan laut memiliki potensi tanaman enau. Bahkan belakangan ini, pohon enau tumbuh dengan baik karena dibudidayakan. Ketika mentari berada di ufuk timur, warga mulai bergegas menuju kebunnya, membuat tuak atau lau dari nira. Batang yang masih muda dipotong untuk proses pembuatan tuak. Jika dahulu tuak diturunkan untuk minum setelah makan, namun kini warga sudah memiliki pemikiran yang lebih maju. Semua tuak hasil buatan masyarakat dijual kepada salah seorang warga yang memiliki keterampilan membuat gula semut. Untuk mendapatkan tuak atau lau membutuhkan waktu sekitar 10 jam. Setelah itu baru diturunkan oleh pemiliknya. Warga yang sudah memiliki air tuak ini langsung dibawa ke rumah pembuat gula semut. Tuak mereka dibeli Rp4.000 per liternya. Setelah tuak atau lau dari air nira ini ditimbang, kemudian langsung dimasak hingga hampir 5 jam agar menjadi kristal. Tuak yang sudah dimasak di sebuah wajan besar selalu diaduk dan buihnya dibuang. Setelah sudah mengkristal, hasilnya baru diayak dengan baik dengan manual maupun dengan mesin ayak. Bila pemesannya tidak banyak, diayak dengan manual. Alasannya, bila menggunakan mesin ayak memerlukan energi listrik yang cukup besar. Hasil ayakan inilah lalu di oven. Proses oven inilah yang terakhir dilakukan pengrajin gula semut Komang Arnawe yang sudah pernah mengikuti pelatihan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Nah, Pak Komang sudah sejak kapan nih mulai mengolah tua aren ini menjadi gula semut? Saya sudah 4 bulan yang lalu itu mengolah gula semut dari bahan bakunya gula aren. Cuma saya memang dari kecil ibu saya sudah terbiasa mengolah gula aren itu menjadi gula cetak atau yang disebut dengan gula Bali, istilah Balinya. Nah, saya terinspirasi karena saya mendapatkan pelatihan dari Kementerian Perindustrian, sehingga saya terinovasi, oh gula semut ini ternyata menjadi primadona kayaknya untuk masa depan, karena
saya pikir karena bahan bakunya dari alami, sehingga saya bilang gula semut itu adalah gula kesehatan. Itu. Nah, itu awal idenya dari mana, Pak, untuk mengolah tua aren ini menjadi gula semut? Nah, idenya pertama memang saya pernah mendengar gula semut. Itu, tapi saya kira itu bahan bakunya banyak menggunakan semut. Ternyata setelah dari Dinas Perindustrian Kabupaten Karangasem itu mengusulkan bahwa di Desa Amurteubuana itu merupakan sentral bahan baku untuk air nira banyak, sehingga dari dinas mengusulkan ke kementerian, dari kementerian memberikan suatu pelatihan. Nah, pada saat pelatihan pun saya terbayang itu banyak menggunakan semut. Ternyata beda, gula semut itu bentuknya beda, sehingga saya tertarik dan menekuni sampai sekarang ini. Itu, Bu. Perbedaannya apa, Pak, gula semut dengan gula-gula yang lain, mungkin seperti gula pasir atau mungkin gula merah? Ya, kalau perbedaannya, Bu, pasti banyak, Bu, perbedaannya. Satu, perbedaan antara gula semut dengan gula merah, satu dari sisi bentuknya. Kalau gula merah itu kan bentuknya kayak seperti batok kelapa. Nah, itu dan bisa juga dibikin kecil-kecil seperti permen. Nah, kalau di sini untuk gula semut itu butirannya tuh seperti serbuk, Bu, kecil-kecil. Nah, gimana Ibu pernah melihat semut yang di bawah itu membuat rumah itu gumukannya seperti gumukan pasir yang kecil-kecil. Itulah filosofi dari gula semut, Bu. Makanya disebut gula semut Ya, itu, seperti itu ya, Pak, ya? disebut sebagai gula semut. Itulah filosofi gula semutnya. Itu. Kalau dengan gula pasir itu dari sisi warna itu berbeda, Bu. Karena kalau gula semut itu warnanya coklat, ada coklat agak coklat muda, ada yang coklat tua, tapi dari sisi rasa itu sama, Bu. Itu kalau perbedaan dengan gula pasir itu. Berarti harus ada beberapa step-step yang memang harus diperhatikan ya, Pak, ya, dalam mengolah gula semut ini. Nah, untuk bahan bakunya sendiri Bapak dapatkan dari mana? Nah, kalau bahan bakunya, Bu, kita mendapatkan dari masyarakat sekitar Desa Amurteubuana. Karena di Amurteubuana sentral untuk bahan baku dari air nira enau atau disebut dengan punyanjake itu banyak. Sehingga di Desa Amurteubuana hampir sekitar 50 petani gula aren ada di Desa Amurteubuana. Sehingga dari potensi itulah saya mencoba untuk merintis membuat suatu gula semut, sehingga suatu saat bisa menciptakan lapangan kerja, sehingga petani gula Bali penghasil tuaknya itu atau air niranya itu bisa terangkat nilai jualnya. Itu, Bu. Berarti tidak hanya sebagai tua saja seperti itu ya, Pak, ya, tapi juga bisa diolah menjadi produk-produk lainnya. Nah, untuk proses pengolahannya gimana, Pak, dari awal sampai dengan menjadi seperti ini? Gimana, boleh diceritain? Nah, kalau proses dari awal, Bu, lumayan kita menghabiskan waktu. Dari pagi, Bu, kalau saya beli air niranya atau tuaknya, itu dibawakan ke rumah, itu sekitar jam 7. Itu jam 7 sampai jam 8, saya itu harus rebus. Pertama kali saring untuk menghilangkan satu kotoran yang ada di dalam air nira tersebut. Kita saring dengan menggunakan saringan dan kita menggunakan kasak putih. Nah, dari sana setelah air nira itu bersih, saya bawa ke penampungan yang namanya pengorengan, istilah Balinya, yang bahasa kerennya itu kuali. Kita masukkan, terus kita panaskan. Nah, dari proses pemanasan itu kita perlu waktu sampai menjadi kristal benar, itu kristalisator namanya. Biar menjadi gula semut itu kurang lebih waktunya sekitar 4,5 jam, Bu. Wow, lumayan juga ya, Pak, ya? 4,5 jam, ya, lumayan di sana. Nah, di sanalah kita dilatih untuk menjadi orang sabar, Bu. Gitu, kita dilatih menjadi orang sabar untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, di sana tantangannya. Terus habis itu kita sudah menjadi kristal, itu kita ayak, Bu. Kita hancurkan dulu, setelah hancurkan kita ayak, habis itu kita bawa ke mesin open. Nah, setelah mesin open kita kemas. Tapi di sisi lain, Bu, saya juga pernah mengalami kegagalan gitu dari pengolahan tersebut, hangus gitu. Karena di sana kita perlu waktu yang cukup sabar gitu. Mungkin itu prosesnya terkait dengan pengolahan gula semutnya. Nah, Bapak, untuk pemasarannya gula semut dari Desa Amurteubuana ini sudah dipasarkan kemana saja, Pak? Nah, untuk pemasaran, Bu, saya sudah di Facebook,
di Instagram, terus di Google Business juga sudah saya buat, kita share pemasarannya lewat dunia maya dan informasi kepada masyarakat juga. Kita dimanapun saya bertemu dengan teman, dengan siapapun, saya pasti membicarakan gula semut. Karena kenapa? Gula semut itu biar dikenal dari Amartabuana, gula semut Amartabuana gitu. Nah, untuk pemasarannya lewat media sosial itu saya upload. Nah, terus ada yang datang ke sini, Bu. Ke sini dicari seperti kemarin 3 hari yang lalu dia mencari setengah kilo, 1 kilo, 100 gram, itu ada yang mencari. Itu tapi jumlahnya masih dalam kapasitas kecil, Bu. Gitu. Berarti selain di kabupaten-kabupaten di Bali, apakah ada yang di keluar Bali begitu Pak? Dibawa gula dari sini? Ada, Bu. Kemarin teman saya itu kerja di Lombok, itu kebetulan bosnya itu mengidap diabetes. Nah, teman saya ini tidak tahu bahwa dia pengidap diabetes. Nah, ketika pagi hari dia nginep di rumah bosnya, dia mau bikin teh. Nah, terus diambilin gula pasir. Nah, ternyata bosnya itu melarang untuk menggunakan gula pasir karena dia mengidap diabetes. Sehingga teman saya berpikir, oh bos ngapain pakai gula merah? Di tempat saya ada produksi gula semut. Nah, di sanalah gitu. Dibelikan, dibawa ke Lombok gitu. Ada sekitar 2 bungkus itu, 2 kilo. Gitu. Gula semut yang diproduksi di Desa Amartabuana namanya gula semut ambu karena bahannya dari air enau atau tuak. Ide untuk membuat gula semut berawal dari sang ibu Komang Arnawa. Beliau seharinya membuat gula merah yang dicetak, diteruskan, hasilnya pun nilai tambah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Beranjak dari sana, akhirnya pengrajin Komang Arnawa mengembangkan inovasinya membuat gula semut dari mesin yang ia terima dari bantuan Kementerian Perdagangan dan Perindustrian. Hasil produksi gula semut pemasarannya memang kurang lancar karena baru berdiri tahun 2016. Namun demikian, masyarakat di wilayah Kecamatan Selat Karangasem sudah mengkonsumsi gula semut. Gula semut cocok untuk campuran teh, kopi, dan minuman lainnya. Bapak Wayan sudah sejak kapan nih beralih ke gula semut, Pak? Kalau gula semut kita beralih sejak ini di produk di sini di apa namanya ada untuk dijual, terutama kan di sekitar di sini di desa Amartabuana. Beralihnya kurang lebih dari produknya ini 3 bulan yang lalu. Nah 3 bulan yang lalu ditawarkan ini coba rasanya seperti apa ya. Setelah saya coba ternyata lebih ini kesehatan kita lebih ini jadinya dibandingkan pakai gula pasir. Karena selama ini kan saya pencinta kopi dan juga teh, tiap sore teh, pagi kopi. Saya campuran teh dan kopinya gula pasir dulu, gula putih itulah banyak jenis. Dan ketika ini ditawarkan saya lebih cenderung ini karena juga merupakan langsung ini jenis alami. Karena di produk tanpa dengan zat-zat campuran yang lain, langsung diolah dari pohon aren. Saya lihat pengolahannya sangat memang sangat bagus sekali lah dari sisi kesehatan. Nah makanya saya tertarik itu dan saya coba selama ini. Berarti itu salah satu alasan Bapak untuk beralih ke gula semut ya Pak ya. Terus manfaat yang Bapak rasakan nih Bapak semenjak Bapak beralih ke gula semut apa? Ya tentu kan taste kan beda kan, perasaannya beda, kembali ke zaman dulu dulu sebelum gula pasir juga dikenalkan ke masyarakat. Ya kira-kira saya masih kecil itu gula merah itu. Nah ketika ini hampir tahun-tahun 20 tahun yang lalu gula pasir, ya sekarang kembali lagi ke gula semut. Ya saya rasanya lebih Bali lah ini. Lebih kebalian, lebih manis ini sebenarnya. Lebih manis dibandingkan gula pasir. Kalau dari sisi kesehatannya Bapak merasa lebih gimana Pak setelah menggunakan gula semut ini?
Oh kalau ya ini kan baru 3 bulan, tapi yang jelas dari sisi mungkin lebih kesehatannya ya lebih fit kita dibandingkan itu yang gula pasir. Cuma saya ngopinya 1 kali loh dalam sehari, teh juga 1 kali kadang-kadang. Tapi kalau ada kunjungan bertamu itu kan juga tidak semua orang, tidak semua rumah punya gula ini. Saya dalam artian saya pertama kita minta jangan kasih gula. Ya kalau di rumah baru, kalau misalnya ada, kalau kita tahu si tuan rumah punya gula batu, gula semut, ya saya minta biar bukan gula semut. Gitu. Nah Bapak, selain Bapak campurkan ke kopi ataupun teh gitu Pak, ada biasanya menggunakan gula semut ini sebagai apa Pak? Oh kalau yang saya tahu ini, saya lihat dulu kan gula merah itu gula batu namanya kalau di sini, lebih untuk campuran buat jajan-jajan Bali. Kan banyak itu yang buat jajuli itu. Kan cuma jajan Bali lah lebih banyak itu. Termasuk juga kue-kue Bali itu kan banyak yang dibuat campuran bahannya dari berasal dominan dari gula batu itu, gula semut itu. Berarti gula semut ini bisa digunakan di makanan maupun minuman ya Pak? Bisa. Ya? Minuman jelas itu kopi kan campuran. Kalau jajan Bali itu lebih dominan dulu pakai, kalau jajan Bali ini lebih dominan pakai gula batu ini. Makanya perlu dikembangkan ini, karena kalau bagus ini tentu kan dari sisi income pendapatan petani di sini. Dulu saya waktu kecil itu saya lihat setiap rumah itu yang punya aren itu dia nanam olah ini. Jadi gula batu kemungkinan karena mungkin sekarang banyak beralih ya ke yang lain jadi. Nah, saya inginkan biar kembalilah menjadi home industry, penghasilan tambahan bagi yang punya aren, tentu kan ingin biar bagaimana itu bisa diberdayakan, pemberdayaan yang lebih banyak. Pembuatan gula semut di Desa Amartabuana tidak kekurangan bahan baku karena 30 orang warganya menggeluti sebagai penyadap tuak atau lau. Bantuan yang diterima dari pemerintah yakni 1 set mesin kristalisator, mesin penepung, mesin perajang, 2 mesin pengayak, 2 mesin oven, mesin pengemas, dan mesin pres. Pengrajin menginginkan bantuan pemasaran dengan mengikuti pameran keluar kabupaten dan bahkan keluar daerah. Hal ini bertujuan agar dapat membuka wawasan dalam mengembangkan gula semut. Pengrajin tidak puas sampai di sini, karena kedepannya akan dikembangkan gula semut yang dicampur dengan jahe merah dan juga serai agar rasanya lebih enak. Ternyata gula semut tidak hanya baik untuk kesehatan, namun juga bisa menambah ekonomi keluarga. Nah, jika Anda ingin mencobanya, Anda bisa langsung datang ke Desa Amartabuana, Karangasem.